Wangunjaya, habitat lebah madu berkembang menjadi ladang rupiah bagi warganya. Lebah yang kami cari berjenis Apis dorsata yang menghasilkan 20 hingga 30 kg madu per tahun, atau paling banyak dibandingkan lebah jenis lainnya. Ikar keluar masuk hutan sejak masih sekolah dasar, mengikuti jejak ayahnya yang juga pemburu sarang lebah. Saat berburu madu, Ikar ditemani Hendar putra sulungnya, sekalian untuk menurunkan ilmu berburu lebah. Madu akan melimpah saat musim pohon sedang berbunga. Ikar hafal betul kebiasaan lebah seperti posisi berkumpul. Kotoran lebah jatuh di atas batu atau daun adalah salah satu tandanya. Sinar matahari yang jatuh di sela-sela pepohonan juga mempermudah perburuan. Namun tak jarang pula kemampuan alamiah hewan melebihi ilmu yang dipelajari manusia. Ikar sering terkecoh oleh lebah yang sedang terbang. Apalagi saat musim hujan, sinar matahari sulit muncul saat awan sedang berwarna abu-abu. Bapak berusia kepala 5 ini sering kewalahan memperhatikan pohon demi pohon. Berjalan di sekitar perbukitan pun tidak semudah berjalan di atas aspal. Setelah mengetahui di mana posisi sarang, saatnya Ikar membuat asap dari serabut kelapa yang ditutupi dedaunan. Tujuannya untuk menghalau lebah agar tidak mendekat ke kulit manusia. Bukan tidak beresiko panen madu di siang hari. Ancaman ribuan lebah Apis dorsata yang terkenal ganas bukan perkara remeh. Gerakan lebah jenis ini lebih agresif dibanding lebah lain. Bahkan, jarak tempuh lebah mengejar sasaran mencapai 5 km hingga sasaran tersengat. Selain itu, lebah kerap mendekati keringat manusia. Untuk menghindari serangan lebah, Ikar sering mengambilnya saat pagi atau sore hari saja. Karena pada siang hari, sinar matahari memicu produksi keringat pada tubuh lebih banyak. Gumpalan putih kekuningan di dahan itulah yang akan diambil Ikar. Dengan sangat hati-hati, ia memotong sarang yang menggantung. Setetes demi setetes nektar cadangan makanan lebah diperas hingga tak bersisa. Madu kemudian dikumpulkan di dalam botol untuk dijual. Garut Selatan merupakan gudang madu terbaik Jawa Barat. Tak heran, madu dari sini jadi rebutan pembeli. Apalagi pencari madu mematok harga murah. Satu botol sedang hanya dijual Rp20.000. Saya berjumpa Ikar dan Hendar saat hendak membuat kipas asap. 2 ijuk kelapa telah dibungkus dengan daun besar, sambil berharap asap tradisional mampu menghindari kami dari sengatan lebah yang menyakitkan. Beberapa menit berlalu, kami menemukan rumah madu di atas lereng. Untuk mencapainya, harus mendaki bukit terlebih dahulu. Hanya berjarak kurang dari 10 meter dari sarang lebah, asap langsung dibuat. Saya segera mencari posisi yang aman karena kontur tanah yang dipijak ini miring dan mudah longsor. Iya, biar aman. Sambil mengipas-ngipas asap agar segera mengepul, Ikar kembali memotong kumpulan rumah heksagon ini. Sebuah penelitian menyebutkan satu sarang lebah ditempati oleh 2 hingga 60.000 lebah. Dalam setahun, binatang pekerja keras ini sanggup menghasilkan madu sampai 100 kg. Kami harus menyeberang sungai menuju bukit selanjutnya. Tidak ada jembatan sama sekali. Pakaian kami basah karena debit air sungai cukup tinggi, melebihi pinggang saya. Dalam sehari, Ikar mengumpulkan madu lebih dari 3 sarang. Ini bukan jumlah yang sedikit, mengingat lokasi hutan yang begitu luas dan sarang yang berjauhan. Sungguh beruntung, rezekinya kali ini bukan di atas pohon, melainkan di dalam batang pohon lapuk. Tinggi batangnya pun tidak sampai 1 meter. Satu koloni dipimpin 1 ratu lebah.
Ikar punya teknik sendiri. Sebelum mengambil sarang, ia mengoleskan madu di tangan agar bisa mendekat ke sarang dan lebah juga tidak akan menyengat. Setelah itu, mulailah merogoh ke dalam lubang yang ada sarang lebahnya, sambil mencari di mana ratu lebah berada. Begitu sang ratu berhasil dipegang, pekerja lebah lainnya tidak akan menyengat. Setelah diperas dari sarang, madu disimpan di dalam botol dengan rapi, menunggu pembeli. Topografi perbukitan mendominasi Bung Bulang, Garut Selatan. Alam berhasil memanjakan warga karena tanah di sini sangat subur. Alih fungsi lahan dari hutan primer menjadi pertanian kian meluas. Namun, ada segelintir warga yang mencoba mengais rezeki dari tebing batu di sekitar bukit. Andang, warga dusun Cigarogol, biasa mendapatkan rupiah dari kelelawar. Pekerjaan ini ia lakukan karena hasil pertaniannya dirasa kurang untuk menafkahi keluarga. Disinilah lokasi sumber harta karun Andang. Gua bekas galian batu yang menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Ini lagi bikin apa? Balai, kelawar, Ini apanya? pasar Pasar? Pasar tuh buat untuk bikin itu apa? Sawah, ngambil kelawar. disumpit, dipentang, ya dipentang, dipentang sama ini, baik Jadi nanti pasar, ini yang ininya apa namanya yang ya ditusuk, ya ditiup, Ini yang nanti kena si ya kena karena lalai. Oh gitu. Oh ini dari ini. Dari Iya. kapuk ya? Ini misil kapuk, tapi misil apa itu? Kolet. Kalau nggak pakai ini apa itu? Kapuk nggak bisa cepat. Biar licin. Iya. Langsung kerja gitu ya? Bermodal awal kurang dari Rp10.000, Andang bisa meraup rezeki dari kelelawar. Setelah melihat peralatan unik Andang, saya semakin penasaran ingin melihat bagaimana para pemburu kelelawar ini beraksi. Di lubang gua yang berbeda, pria berusia kepala 6 ini membolehkan saya untuk mengikuti aktivitasnya. Tidak jauh dari bibir gua, ada Aep yang sudah menanti kedatangan kami. Lubang gua kerap ditemukan di tengah hutan, cukup jauh dari pemukiman warga. Ia tidak sendiri. Saudaranya Aep juga membantunya mencari kelelawar. Tanpa rasa takut, dua pria umur baya ini mulai bergerak menuju titik pusat sarang. Lokasi dari mulut gua cukup dalam, sekitar 20 meter. Mereka hanya membawa senjata tradisional andalan, yakni sumpit tiup. Alat sederhana inilah yang digunakan untuk menangkap satuan nokturnal di dalam gua, yang jumlahnya bisa jadi ribuan. Jika diserang, gigitan kelelawar bukanlah sebuah resiko kecil. Pemburu kelelawar juga membekali diri dengan senter, karena pancaran sinar matahari tidak masuk ke dalam gua. Kemampuan kelelawar memancarkan suara dengan gelombang ultrasonik tidak mungkin dapat terdengar oleh indera pendengaran manusia, karena gelombang suara kelelawar memantul kembali ke tubuhnya saat mengenai benda. Karakteristik ini memungkinkan tiap kelelawar mampu menganalisa pola peta sekitar mereka saat malam hari. Namun hal ini tidak berlaku pada saat siang ketika mereka tidur. Bismillah. Ini ternyata tapi lawannya kecilnya. Metode penangkapan yang diterapkan warga sederhana saja. Saat menemukan kelelawar tergantung di atas langit-langit, mereka langsung meniup sumpit. Jika arahnya tepat, dalam sekejap, panas sumpit akan tepat mengenai sasaran. Oksigen yang tipis, kondisi gua yang lembab, serta sempit membuat Andang cepat kehabisan energi. Hanya beberapa meter sebelum merambah gua buatan, udara yang lembab dan pengap menyapa kami. Tanda-tanda keberadaan kelelawar sudah dapat dideteksi oleh indera kami. Senter mulai bergerak mencari hewan yang sedang pulas tertidur.
Beberapa menit terlewati, namun kami belum juga menemukan satupun kelelawar. Mencari kelelawar di kegelapan dengan sinar seadanya ternyata memicu adrenalin. Akibat bentuk gua yang bergelombang, kemungkinan kawanan kelelawar bergelantungan di balik batu yang tidak rata. Juga pada celah-celah batu. Jika sudah bersembunyi di dalamnya, para pemburu akan kesulitan menyumpitnya. Dengan kejelian mata Andang, akhirnya kami menemukan 1 ekor kelelawar. Sumpit pun sigap bekerja. Kali ini Andang beruntung. Panah sumpitnya tepat pada sasaran. Ini ya ternyata apa ya? Kelelawarnya kecil ya? Kecil, tapi untuk obat itu obat. Hewan yang nyaris tidak berdaging ini ternyata masih laku di pasaran. Bukan untuk dikonsumsi rutin, namun sebagai lauk alternatif warga. Kelelawar juga banyak dimakan karena menurut penelitian, kandungan gizinya berpotensi untuk mengurangi gejala penyakit asma dan kulit. Sayang, jumlah buruan hari ini tidak seperti biasanya. Padahal untuk mencari gerombolan kelelawar tidak ada kata musim. Tetap saja Andang harus selalu sabar. Karena pekerjaan hari ini menyangkut perut mereka esok hari. Baru selang beberapa menit akhirnya Aib menemukan seekor kelelawar lagi di ujung gua. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlawanan, kelelawar jatuh tepat di bawah dinding tempat ia hinggap. Hewan bersayap ini harus segera diambil karena mudah busuk jika didiamkan terlalu lama. Andang tidak pernah khawatir buruannya akan habis karena ia tahu populasi kelelawar di sini banyak meski diburu setiap hari. Begitu pula saat penjualan. Setelah dikumpulkan, kami bergegas keluar gua karena binatang malam ini harus segera dijual. Jika tidak, barang buruan tidak akan laku dijual. Maka dari itu, kami rela hujan-hujanan untuk menemui pembeli langganan. 1 ekor kelelawar hanya dijual Rp1.000. Nominal yang sangat rendah, tidak sebanding dengan kebutuhan pokok yang akan dibeli. Asalkan barang jualan laku, mungkin hanya itu yang selalu tertanam dalam batin mereka. Sambil berharap akan ada kehidupan yang lebih baik di keesokan hari. Biasanya para orang tualah yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga, termasuk untuk anak-anaknya. Tetapi realita berkata lain. Keadaan berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Wangunjaya, Garut Selatan. Masalah ekonomi masih menggerogoti provinsi terpadat di Pulau Jawa ini. Tidak hanya menuntut ilmu, sepulang sekolah, pelajar Desa Wangunjaya masih sibuk dengan rutinitasnya. Bukan belajar tambahan, namun mereka bersama-sama berjalan ke sungai, tempat mereka mendapatkan uang sehari-hari. Inisiatiflah yang selalu terlintas di kepala siswa SD Wangunjaya 2 ini untuk membantu orang tua yang terbelit masalah ekonomi. Ari bekerja sebagai penambang pasir. Bocah 12 tahun ini telah menjalani pekerjaannya sejak duduk di kelas 5 sekolah dasar. Setelah jam 12 siang, konsentrasi tidak lagi ke pelajaran sekolah. Ari dan 3 tetangganya mulai semangat bekerja. Tidak hanya buku pelajaran yang dibawa. Ada sebuah karung plastik selalu tersedia di dalam tas murid-murid kelas 6 ini. Tak lain untuk mengambil pasir di sungai. Tanpa berganti baju, mereka langsung turun ke sungai. Sepatu dilepas agar tidak basah saat dipakai sekolah besok. Tangan-tangan kecilnya mulai bekerja dengan lincah mengambil pasir. Pengalaman setahun membuat mereka tak lagi ragu menginjakkan kaki di air setinggi mata kaki ini. Ari dan kawan-kawan mulai memasukkan pasir yang ada di hadapannya. Namun tidak asal ambil, mereka harus memisahkan pasir dan batu dengan tangannya sendiri. Karena batu tidak akan laris dijual. Hingga saat ini, warga Wangunjaya mendapat material bahan baku beton rumah dari sungai. Sungai yang berada di paling belakang pemukiman warga. Karena akses desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 2 ataupun roda 4 menjadi sebuah peluang rezeki.
Ari dan ketiga temannya pun hanya bekerja sesuai kemampuan. Mereka tidak pernah mematok harga pasir hasil jerih payahnya, yang jika dibandingkan dengan di beberapa daerah di Indonesia, harga 1 kubik pasir mencapai Rp200.000. Setelah dimasukkan ke dalam karung, pasir ditaruh di pinggir sungai. Fungsinya agar pasir menjadi kering dan tidak tercampur air lagi. Mengambil pasir ke sungai dilanjutkan kembali hingga timbunan pasir ini tinggi. Setelah kadar air di pasir berkurang, saatnya penambang cilik melanjutkan pekerjaan. Seperti tak mengenal kata lelah, Ari mengambil kembali pasir kering lalu dibawa ke rumah pembeli. Biasanya pesanan pasir didapat pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah. Karena warga sekitar sudah hafal betul dengan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Jalannya berempat. Jumlah setiap bawaan mereka hanya sekitar 5 kilogram. Namun, jika dilakukan berulang-ulang, tetap saja menguras tenaga. Saya berjumpa dengan Ari saat ia sedang meletakkan pesanan pasir di samping rumah salah seorang warga. Basah-basahan dari mana? Dari sungai. Dari sungai. Ya. Ngapain ke sungai? Ngambil pasir. Oh, ini pasir ini yang dari sungai teh? Ya. Gitu. Adik kalian tuh baru dari pulang sekolah? Iya. Baru pulang sekolah terus langsung ke sungai ambil pasir gitu? Iya. Sambil memperhatikan bagaimana cara mereka bekerja, saya tidak mampu menutupi rasa sedih. Karena tersentuh melihat bagaimana cara mereka bekerja di usia yang masih sangat muda. Nasib bagus memang tidak berpihak pada kehidupan para penambang cilik. Mereka banting tulang dengan alasan tidak lagi merepotkan kedua orang tua. Tentu pekerjaan yang mereka lakukan bukan sebuah tanggung jawab utama. Kewajiban mereka adalah belajar. Dalam sehari, mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk melakoni pekerjaan ini. Kemiskinan yang membelenggu desa Wangunjaya membuat sebagian anak-anak terpaksa ikut banting tulang. Berbeda kondisinya saat musim hujan tiba. Bocah penambang pasir ini kerap kesulitan mengambil pasir karena sungai banjir. Mau tak mau penambang cilik ini libur. Namun tak jarang, Ari dan kawan-kawan selalu memeriksa kondisi sungai sambil berharap mendapatkan kesempatan emas mengambil pasir saat hujan sesekali reda. Ari berarti dari kelas berapa suka ngambilin pasir? Dari kelas 5. Kelas 5, berarti sekarang kamu kelas 6 udah setahun berarti ya? Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh? Orang tua apa siapa? Saya sendiri. Kenapa kamu mau ngambil pasir kayak gini? Karena pengen mencari uang. Kenapa pengen cari uang? Pengen ngapain gitu? Biar apa? Pengen bantu orang tua dan tabungan. Kamu buat beli apa aja gitu? Buat beli baju sekolah, sepatu. Dapat uang berapa kalau sehari biasanya? Biasanya paling besar 15. Kalau paling kecil 5.000. Berapa kali bolak-balik itu kan? Kadang 10 balikan, kadang 5 balikan. Permintaan pasir yang tinggi di Wangunjaya membuat anak-anak ini tidak pernah berhenti membawa sekarung demi sekarung material ini. Bahkan di hari libur pun mereka tidak gunakan untuk beristirahat, seakan lupa dengan waktu bermainnya. Jalannya berempat. Terima kasih ya Pak. Beruntung masih banyak warga yang berbaik hati memberikan upah kerja para penambang cilik ini. Meski hanya Rp10.000 yang mereka terima rata-rata setiap hari. Walaupun hanya sedikit, dengan uang yang dimiliki, penambang cilik ini tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tuanya. Inilah sebuah potret kehidupan sebagian anak-anak di Indonesia. Kesulitan hidup yang dialami Ari hanyalah secuil dari sekian banyak persoalan hidup warga yang tinggal di daerah miskin di Jawa Barat.
Daerah yang sebenarnya kaya, namun masih menyisakan belenggu kemiskinan yang masih terabaikan oleh pemerintah.